Shalom saudara, bertemu kembali kita di acara Saat Teduh. Dan saya percaya, kita semua di tempat ini percaya saudara sehat dan mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami kebaikan dan berkat Tuhan dimanapun kita berada. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Semua kita yang punya masalah, ketahuilah bahwa jalan keluar ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita bisa memuji Dia, menyembah Dia dengan tenang. Mari nyanyikan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi. Kami rindu Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal, saudaraku. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku. Begitu rindu hatiku
Tak pernah kau biarkanku Tuhan, tak pernah kau tinggalkanku, selalu besertaku, bawa kemenangan bersamamu. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kesehatan. Ku bersyukur untuk kebaikan-Mu, sebab hidupku aman dalam-Mu. Tak pernah kau biarkanku. Bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Semua yang ada padamu adalah baik, dan kebaikan itu Kau berikan kepada setiap kami. Mari kita nyanyikan lagu Semua Baik, saudara. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita nyanyikan dari semula Kau baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya suara-Mu keras dan nyata kepada setiap kami yang mendengarkan hari ini di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami perubahan pikiran, perubahan tindakan, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan perkataan-Mu. Amin. Amin.
Shalom saudara. Hari ini saya ingin share satu firman Tuhan yang penting sekali untuk kita mengerti supaya di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan berlaku tidak seperti dunia ini. Sebab kita memiliki janji yang berbeda, sebab kita memiliki pengharapan yang berbeda, dan penguasa bagi kita dan bagi dunia ini juga berbeda. Ini penting sekali. Saya mau share mengenai kelimpahan yang dari Tuhan. Kenapa saya share kelimpahan yang dari Tuhan? Karena memang ada kelimpahan yang juga disediakan oleh dunia. Tetapi sejak awal sebelum khotbah ini dimulai, saya ajak saudara untuk memilih kelimpahan yang dari Tuhan. Firman Tuhan di Kejadian 26 ayat 12 berkata begini, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan." Jadi perhatikan saudaraku bahwa sumbernya itu adalah karena Tuhan yang memberkati dia. Dengan melihat ayat ini aja, kita udah tahu bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Di mana dalam tahun itu saja, Ishak menabur dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tetapi kalau kita melihat konteksnya saudaraku, kita akan semakin kagum karena Ishak pergi ke satu tempat yang namanya Gerar di tanah Filistin. Dan Tuhan berkata jangan pergi ke tempat yang lebih subur, yaitu kondisinya mungkin waktu itu adalah Mesir. Tuhan menyuruh Ishak supaya tidak pergi ke Mesir. Dan Tuhan bilang aku akan memberkati engkau di tanah Gerar. Perhatikan saudaraku, di musim kering, ketika kekeringan terjadi, justru sebenarnya hal yang paling konyol untuk dilakukan adalah menanam gitu ya, karena ya lagi kering gitu ya. Tetapi lihat bahwa justru hal yang paling lucu itu yang dilakukan oleh Ishak. Tanah kering, negeri itu sedang kering, bahkan mungkin beberapa persen belahan dunia mengalami kekeringan, dan Ishak memilih pekerjaan yang jelas-jelas dihindari ketika kekeringan terjadi, yaitu menabur. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan 100 kali lipat. Dari sini kita bisa tahu bahwa pertama, kelimpahan bukan ada pada kondisi. Ini penting sekali kita mengerti supaya saudara tidak berkecil hati dengan kondisi kantormu. Biasanya kalau perusahaan besar kan membernya atau pegawainya gitu mungkin 150 atau 200 atau bahkan 1.000 orang, 3.000 orang. Dan saudara mulai berpikir, ya elah, kantor saya pegawainya cuma 3 orang. Atau bahkan mungkin seperti saya, pegawainya cuma saya doang gitu kira-kira ya. Dan kita mulai berkecil hati merasa bahwa ini kayaknya nggak berarti. Atau buat rekan-rekan yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, ya kampus saya cuma ini, sekolah saya cuma ini, kemampuan saya cuma ini. Saudara perhatikan bahwa kelimpahan bukan pada kondisinya. Yang kedua, kelimpahan bukan ada pada apa yang kita lakukan. Perhatikan, jadi bukan sesuatu yang saya kerjakan itu yang akan membawa kelimpahan kepada saya. Pekerjaan yang saya kerjakan, wah ini gak mungkin membawa kelimpahan. Itu sebabnya orang berpikir untuk menambah-nambah pekerjaannya. Kerjaan A kayaknya penghasilannya maksimal cuma segini. Akhirnya pekerjaan B juga diambil, pekerjaan C juga diambil gitu kira-kira. Yang penting kalau bekerja berarti menambah penghasilan. Tidak seperti itu ternyata menurut firman Tuhan. Karena pada kisahnya Ishak itu jelas dikatakan bahwa dia menabur di tanah yang kering. Jadi pekerjaan yang tidak terlalu berharga gitu ya. Di tanah kering, di musim kering dia malah menabur. Tetapi tetap diberkati. Kelimpahan saudaraku ada pada saudara dan saya di dalam value yang kita percayai yang dari firman Tuhan. Saya kasih contoh beberapa ayat firman Tuhan. Di Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Perhatikan, sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Jadi bukan tentang apa yang saudara lakukan yang membawa kelimpahan bagi saudara, tetapi kitalah yang memberikan kelimpahan kepada apa yang kita kerjakan.
Jadi kelimpahan itu ada pada hati orang yang rajin. Jadi nggak disebutkan jenis-jenis pekerjaan yang membawa kelimpahan. Tidak. Apa yang kita kerjakan menjadi diberkati karena Tuhan memberkati kita. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan Ishak berhasil karena ia diberkati Tuhan. Nah, melalui itulah pekerjaan yang kita kerjakan membawa hasil yang besar, bahkan melebihi apa yang dunia bisa provide gitu kira-kira ya. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi perhatikan saudaraku, tangan orang rajin loh. Jadi bukan tangan orang rajin yang bekerja di bidang komputer, bukan gitu ya. Jadi tangan orang rajinnya yang menjadikan kaya. Jadi kekayaan, kelimpahan ada di dalam kita. Karena memang firman Tuhan berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Puji syukur Tuhan ada di dalam kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Jadi bukan tentang pekerjaannya saudara. Orang yang loba, Amsal 28 ayat 25 berkata menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada Tuhan? Nah, perhatikan saudaraku bahwa orang berpikir ya percaya sih percaya, tapi gimana dengan utang saya? Seolah-olah dia berpikir ada jalan yang lain dan percaya kepada Tuhan itu adalah hal yang lain. Tidak, karena Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Katanya gitu ya, ayat firman Tuhan. Saudara perlu percaya itu sebabnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka ada kelimpahan di sana. Coba saudara bayangkan bagaimana Yesus kemudian membangkitkan orang yang sudah mati. Lazarus. Sehebat apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia bagi orang yang sudah mati 4 hari? Cuman bisa menggulingkan batunya saja. Itulah kekuatan manusia, cuman bisa menggulingkan batu kuburannya Lazarus. Terus bagaimana cara membangkitkannya? Nggak bisa. Yesus harus percaya. Yesus harus datang kepada Bapa dengan kuasa yang ada pada dia. Lazarus bangkit. Nah, saudara bisa perhatikan bahwa Tuhan itu adalah jawaban. Hanya karena saudara tidak tahu jawabannya bukan berarti tidak ada jawaban. Puji syukur kita punya Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa keuntungan yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada sekedar uang saja. Karena firman Tuhan berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, katanya begitu ya. Good names katanya gitu. Rather to be chosen daripada kekayaan besar. Great wealth gitu katanya. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dunia juga suka berpikir bahwa kelimpahan itu adalah tentang uang. Tapi tidak begitu saudara. Jelas-jelas menurut firman Tuhan ada hal yang jauh lebih besar. Yaitu nama baik dan dikasihi orang. Jika kita tidak mengerti dua hal ini, maka rekan-rekan kita hanya akan berpikir pekerjaan apa lagi yang bisa saya lakukan. Saya sudah bekerja pagi, ambil kerja malam. Saya sudah kerja malam, ambil kerja subuh. Karena apa? Semakin banyak yang dikerjakan, semakin besar keuntungannya. Tidak demikian. Karena menurut firman Tuhan, kelimpahan, kekayaan, berkat ada di dalam kita karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Ada satu juga cerita yang bagus saudaraku yang kita pernah dengar juga beberapa minggu yang lalu dari Pastor Otto mengenai Ruth dan Naomi. Cerita ini sebenarnya bermula begini. Naomi adalah seorang yang tinggal di Bethlehem. Dia bersama suaminya Elimelek, ada anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Bethlehem. Dan karena terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka pergi ke tanah Moab. Dari cerita itu aja, sebenarnya ada hal yang bisa kita pelajari saudaraku. Yaitu, kalau kita melihat artinya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Hanya karena di rumah roti bukan berarti nggak ada masalah gitu kira-kira ya. Dan Yesus itu adalah roti hidup yang lahir di Bethlehem, di rumah roti. Perhatikan, Naomi pergi mencari penghidupan di luar Tuhan. Dia pergi ke tanah Moab. Apa yang dia dapatkan? Gak ada. Yang dia justru dapatkan adalah kehilangan. Kalau kehilangan itu adalah
mendapatkan gitu ya, justru berkekurangan. Dia pulang dengan menantunya yang bernama Ruth. Di mana cerita kelimpahannya dimulai? Ketika dia sudah kembali ke Bethlehem. Jadi saudara perhatikan, hanya karena ada masalah bukan berarti saudara pergi. Kalau ada masalah di kantormu bukan berarti engkau pergi. Kalau ada masalah di kampusmu atau di sekolahmu bukan berarti engkau berkecil hati. Itu sebabnya tema tahun ini kita adalah usahakan kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buang. Kenapa perlu diusahakan kesejahteraannya? Karena belum sejahtera, gitu kira-kira ya. Jadi bukan kita kabur, tapi kalau saya memilih pergi, tidak ada masalah. Tetapi kalau kamu stay dan percaya dengan apa kata firman Tuhan ini, justru namamu akan dicatat sebagai orang yang membawa perubahan. Bukan hanya perubahan supaya orang menjadi lebih baik hidupnya, tetapi perubahan membawa mereka kepada Kristus. Saya teringat ada satu cerita yang keren banget, yaitu bagaimana Yunus membawa keselamatan kepada kota Niniwe. Satu orang membawa keselamatan kepada satu kota. Dia beritakan firman Tuhan, bukan hanya raja dan rakyatnya yang berpuasa, tetapi hewannya juga ikut berpuasa, katanya saudara. Kuasa yang sama yang ada pada Yunus juga ada pada saudara dan saya. Itu sebabnya kita bisa hidup dengan bersukacita. Kita bisa hidup dengan ucapan syukur. Karena Tuhan yang menjagai hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan kelimpahan bagi setiap kita. Bagian saudara dan saya bukan memusingkan penghidupanmu sehari-hari. Tetapi bagian kita adalah masuk di dalam rencana besar Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Tidak mungkin kita berkekurangan saudaraku di dalam Kristus. Karena firman Tuhan jelas berkata, hikmat orang miskin dihina orang, perkataan mereka tidak didengarkan. Kalau saudara melihat di Alkitab bagaimana murid-murid Yesus itu memberitakan Injil butuh biaya yang besar. Butuh logistik yang besar. Paulus berkeliling jauh sampai ke Eropa, itu membutuhkan biaya yang besar. Jangan takut saudara engkau berkekurangan. Kalau engkau memikirkan hidupmu sendiri, maka engkau sedang membawa Tuhan menyingkir dari hidupmu. Karena justru Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Bagian kita adalah melanjutkan rencana besar Kristus di dunia ini untuk membawa keselamatan bagi setiap orang. Amin saudaraku, jangan hidup seperti dunia ini. Dunia khawatir karena gak ada harapan. Tapi anak-anak Tuhan percaya sekalipun dia belum melihat dan dia mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Kami bersyukur tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu Semua Baik ini terakhir kali saudara. Mari kita nyanyikan Semua Baik. Nyanyikan dengan iman saudara. Di dalam hidupku Semua baik. teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita naikkan pujian kita, Tuhan baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan. Kau
Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh rekan-rekan yang mendengarkan dan mengikuti saat teduh ini. Hikmat dan pengertian Tuhan menyertai engkau. Kelimpahan pemulihan Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah orang yang luar biasa di kantormu. Engkau adalah orang yang membuat keputusan, yang membuat jalan keluar, yang memberikan ide yang luar biasa, yang berbeda. Di sekolahmu, di kampusmu, engkau adalah orang yang membawa suasana yang positif, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan membawa pemikiran dan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam firman, dan kau akan melihat penyediaan yang dari Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Selamat pagi, Roh Kudus kita sudah selesai. Saya percaya kita diberkati, kita mendapatkan insight yang baru buat setiap kita. Saudara bisa melihat tayangannya di YouTube saat teduh yang sebelum-sebelumnya, dan juga rekan-rekan bisa mendengarkan khotbah dari GKKD Shouters di Spotify kita, GKKD Shouters Sermon. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di saat teduh berikutnya.